Om Swastiastu. Jadi kami di sini dari kelas D akan mempresentasikan materi wawasan kependidikan dengan topik kajian tentang dasar hukum implementasi UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok saya dulu. Pertama, diri saya sendiri. Nama saya Putu Mertadi Kusumajaya dengan NIM 201 601 1087. Saya di sini sebagai moderator dan penyaji satu. Selanjutnya ada Igusti Ngurah Bagus Putu Aditya dengan NIM 201 601 1060. Baik, kita langsung mulai saja presentasi. Saya mulai dengan diri saya sendiri. Di sini ada dasar fungsi dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan yang paling pokok dan dalam menentukan kemajuan dan kondisi suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan pendidikan. Sehingga baik buruknya sistem pendidikan akan berdampak bagi negara itu sendiri. Sehingga baik manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpul manusia untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Lanjut, di sini ada tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Lanjut, di sini ada penyelenggaraan pendidikan. 1. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan di sini prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tadi tentang STM. Yang pertama ada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Lanjut, di sini ada hak dan kewajiban warga negara. Hak yang dimiliki oleh warga negara terdiri dari memperoleh pendidikan yang bermutu, warga yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya sepanjang hayat. Lalu ada kewajiban yang dimiliki oleh warga negara yang terdiri dari warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua,
warga negara berhak bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggara pendidikan. Lanjut. Di sini ada hak dan kewajiban orang tua yang sudah tercantum di UU nomor 20 tahun 2003. Yang pertama ada orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Lanjut. Di sini ada hak dari peserta didik yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing siswa dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Lanjut. Di sini ada kewajiban peserta didik. Yang pertama, setiap peserta didik harus menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan tertentu. Yang kedua, peserta didik wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, di sini ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik. Yang pertama, ada jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lalu yang kedua ada jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga ini ada jenis pendidikan yang terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Lanjut. Di sini ada bahasa pengantar yang tercantum dalam pasal 33 UU 20 tahun 2003. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua ada bahasa daerah yang dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang ketiga ada bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Lanjut, di sini ada program wajib belajar yang sudah tercantum pada pasal 34 UU nomor 20 tahun 2003. Yang pertama itu ada setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua ada pemerintah dan pemerintah daerah yang menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana maksud yang tercantum dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lanjut. Yang di sini ada standar nasional pendidikan yang tercantum pada pasal 35. Yang pertama ada standar nasional pendidikan terdiri
atas standar isi, proses, kompetisi lulusan, tenaga kependidikan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, ada standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Yang ketiga, ada pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengadilan mutu pendidikan. Lanjut. Yang di sini ada kurikulum yang sudah tercantum pada pasal 36. Yang pertama, ada pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, dan peserta didik. Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara, Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan yang pertama ada peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, yang ketiga potensi kecerdasan dan minat peserta didik, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang keenam tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang ketujuh tuntutan dunia kerja, yang kedelapan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kesembilan ada agama, yang ke-10 dinamika perkembangan global, yang ke-11 persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Lanjut. Di sini ada kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang wajib dan kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 37. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, kejuruan, dan muatan lokal. Lalu ada kurikulum pendidikan tinggi wajib yang memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, serta bahasa. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya dan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Keagamaan kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua oleh Gusti Ngurah Bagus Putu Aditya. Kepada Ngurah Bagus dipersilakan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ngurah Bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan dan tenaga pendidikan. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan menilai serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua ada tenaga pendidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjukkan proses pendidikan pada suatu pendidikan. Dulu yang pertama, pendidikan memperoleh
1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prasasti kerja. Yang ketiga ada pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima ada kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dan ada kewajiban yang terdiri dari suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga atau profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sarana dan prasarana pendidikan. Setiap suatu pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam pasal 45, yang pertama, setiap suatu pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan peserta didik. Yang kedua, mengenai pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu ada peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, penguasa, dan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan penggunaan hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan perdananya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, ada penyelenggaraan dana pendidikan berbasis masyarakat dan dapat bersumber dari penyelenggaraan masyarakat, pemerintah daerah, dan atau sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi, dan dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. Yang kelima, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah.
Dalam pasal 56 yang dibahas pertama, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. Yang kedua, Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan tingkat nasional, atau provinsi dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Yang ketiga, komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dalam tingkat sesuatu pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lanjut ke evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Dalam evaluasi membahas yang pertama dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses kemajuan dan perbandingan dari hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang keempat, evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara. Yang kelima, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kesatuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dan yang keenam, masyarakat atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi. Yang kedua ada akreditasi. Yang pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan kesatuan pendidikan dalam jalur pendidikan formal dan non-formal setiap jenis jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, akreditasi terhadap program dan suatu pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Dan keempat, ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan di bagian ketiga ada sertifikasi. Yang pertama, sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Yang kedua, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidik yang terakreditasi. Yang ketiga, sertifikat kompetisi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan terakreditasi dan lembaga sertifikasi. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lanjut, ada pendirian suatu satuan pendidikan. Yang pertama membahas setiap suatu pendidikan formal dan non-formal yang didirikan menjadi
wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikannya. Yang ketiga, pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan suatu pendidikan sebagai maksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur oleh lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendirian satuan kependidikan. Setiap satuan non formal yang didirikan memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, cara definisi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Yang ketiga, pemerintah atau daerah memberi atau mencabut izin pendirian suatu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut ke pengawasan. Di sini membahas yang pertama, pemerintah atau pemerintah daerah atau Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang kedua, pengawasan sebagai dimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, dengan demikian berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari penyampaian materi dari kelompok kami. Pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi kemajuan negara. Tidak suatu negara kemajuan yang tidak menitik beratkan sektor pendidikan dalam membangun negaranya dan bangsanya dengan UU nomor 20 tahun 2003 diharapkan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin memang ada kekurangan dari UU ini. Jadi, di sini pemerintah harus lebih berupaya dalam mengatasi kekurangan ini dengan melihat fakta yang ada di lapangan. Demi terwujudnya sistem pendidikan nasional, bagaimanapun juga tercapainya tujuan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikannya. Salah satunya, pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik, karena mereka merupakan aset negara. Oleh karena itu, jangan sampai pendidikan yang diterapkan di Indonesia tidak mampu memberikan ruang bagi pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kata-kata serta penyampaian materi. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Gede Suwiwo, yang telah memberikan tugas ini. Demikian berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya buka dengan Om Swastiastu dan saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.